Hai, perkenalkan saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja, terutama salam kenal untuk kalian yang baru saja gabung ya. Jangan lupa di-subscribe dan dukung channel ini dengan like, share, komen, juga bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Semoga berkah untukmu. Oke, kita mulai general reading. Saya tidak menentukan tema apapun seperti biasanya ya. Kalau yang lama-lama sudah hafal ya, untuk yang baru, saya memang nggak pernah menentukan temanya atau semuanya yang terbaca di sini saya serahkan kepada semesta. Jadi ini saya tidak menentukan apapun, saya tinggal membacakan saja. Pastikan kalian sudah berdoa, teman-teman ya. Berdoa, mohon petunjuknya Tuhan ya. Tetap menjaga keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan ke kartu tarot ya. Kartu tarot bagi saya hanyalah media ya, hanyalah media. Bisa benar, bisa salah, lagi pula ini adalah pembacaan general, energinya banyak orang, umum sekali ya. Ceritanya mungkin energi yang ketarik juga, mungkin akan berbagai macam ya. Saya akan mencoba untuk, bisa memfokuskan diri ya, energi saya untuk bisa menyampaikan bacaan kali ini ya. Semoga bermanfaat, ambil bagian-bagian yang berguna saja, karena ini juga general, belum tentu cocok semuanya ya. Mungkin hanya beberapa bagian yang saya sampaikan, atau beberapa dari kartu yang bisa cocok untukmu ya. Kalau memang nggak cocok abaikan ya, kalau memang menyenangkan, berguna, bermanfaat ambil ya. Oke, kita mulai general reading kali ini. Sebelumnya saya mau tarik energi ya, energi kalian. Pastikan kalian sudah berdoa ya. Kemudian fokuskan kepada kartunya, tapi tetap rileks. Semoga banyak dari kalian yang ketarik energinya ke sini ya. Semoga dan kalian bisa mengambil manfaat positif dari bacaan kali ini. Kita lihat ya. Kita lihat dulu energi siapa saja yang masuk ke dalam bacaan ini. Rasakan dengan intuisi kalian, sesuaikan dengan logika, dengan akal sehat, juga dengan kejadian yang kalian alami. Kalau memang nggak cocok, berarti kali ini bukan bacaan untukmu, tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Karena ini nonton rame-rame, ya, campur aduk. Sesuaikan saja secara bijak. Loh, ada yang terbuka. The Tower. The Tower. Ada yang hubungannya kacau balau? Tentang hubungan yang kacau balau? Atau kalian sedang rapuh? Dalam menyikapi bacaan saya ya, jangan lupa bijak-bijaklah. Bijak-bijaklah, jangan terlalu sensitif. Ambil yang manfaat saja. Kita mulai ya. Nuh, ya kan? Tadi The Tower. Banyak yang nonton ini sekarang, uh, ini bisa sekarang ya, bisa sekarang, bisa waktu yang lampau, bisa bira, bisa baru-baru aja ya, baru-baru saja terjadi atau saat ini sedang terjadi ya. Saya tidak baca ke depannya, ke depan akan seperti akan terjadi apa, atau kapan terjadi kapan, apa terjadi kapan enggak ya. Saya bukan peramal, saya pembaca tarot. Dan untuk hal yang kedepannya, saya punya batasan bahwa itu wewenangnya Tuhan mutlak. Dan saya sebagai manusia biasa tidak berhak untuk mengintip-ngintip, apalagi menyampaikan kepada kalayak ramai, ya, kepada publik. Itu batasan saya, oke? Lanjut ya. Di sini kalian terpuruk stres. Ada banyak ya yang sampai depresi dan berada di titik terendah di dalam kehidupan yang selama ini kalian jalani ya. Jatuh jugruk, nyungsep pokoknya ya. Semoga ini bukan energimu ya. Semoga ini bukan energimu. Coba kita lihat lagi energi para penonton ya. The Emperor. The Emperor itu energi pemimpin. Ini artinya kan kaisar ya. Energi pemimpin, energi seseorang yang sebenarnya mungkin sosok pemimpin, bisa pemimpin keluarga, pemimpin Karang Taruna, pemimpin PKK, ya, pemimpin apapun, membawahi sesuatu atau
sosok-sosok seseorang yang biasa membawahi atau mengatur ya, punya, otoritas ya, walaupun itu skup kecil ya, mungkin ibu rumah tangga apakah itu emperor? Bisa, di empress juga sekaligus emperor, karena apa? Kendali ada di dirinya, banyak memegang peran, memegang kendali. Nah, itu ya, silakan kalian sesuaikan ya, pergunakan, rasakan, pergunakan akal sehat, intuisi ya. Kalau memang nggak cocok kalian rasakan, bukan aku itu, ya jangan ya, dan jangan terlalu sensitif ya. Oke, kita lihat lagi Ace of Cups ya. Oke, kalian adalah kalau terkait ya, ini terkait sama situasi kondisi yang awal ini tadi ya, Ten of Sword. Kalian sebagai orang yang sudah berusaha untuk bisa tegas, bisa bijak ya, ternyata terjatuhkan oleh satu keadaan ya. Mungkin kalian selama ini mungkin dipandang orang sebagai orang yang, tangguh ya, tangguh, sebagai sosok yang tinggi gitu ya, tapi ternyata jatuh ya. Jatuhnya ini kalau saya lihat terkait dengan yang namanya perasaan. Cups, cup itu adalah piala, piala itu, energi water, Aries, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Itu bukan zodiak kalau menurut saya ya. Zodiak dari Sun saja mungkin ya. Tapi, begini, untuk kalian yang sering nonton tarot, suka dengan zodiak, saya tidak menyajikan zodiak. Karena mungkin yang kalian tahu zodiak itu dari tanggal lahir saja. Sementara bukan itu. Yang benar adalah secara astrologi. Ada Sun, Moon, Rising bukan hanya dari tanggal lahir saja. Dari menit, dari detik ya. Kalau memang kalian tahu. Dan kalau memang Leo ya, Sun-nya tanggal lahir Juli seumpamanya Leo. Tidak selalu Leo. Begitu ya. Ini hanya wacana untuk masukan saja sebagai intermezzo. Jadi untuk apa saya memberikan zodiak sementara tidak akurat? Oke, sepakat ya? Lanjut. Di sini ada kalian itu adalah seseorang yang sebenarnya penuh welas asih. Selalu apa-apa pakai bukan selalu apa-apa pakai perasaan ya. Tapi semua itu juga dirasakan gitu loh. Contoh ya, ini kan energi emperor itu energi pemimpin, biasanya otoriter ya, arogan, tapi masih punya perasaan. Masih punya perasaan itu maksudnya segala sesuatu yang dilakukan itu mempergunakan emosi, ya, emosi tidak selalu marah ya, tapi pakai, perasaan bukan hanya pakai akal. Paham nggak sampai sini ya? Kalian itu juga seperti itu. Tapi saya melihat sebenarnya secara akal lebih besar karena emperor di sini. Di sini ace, as ya. As itu kalau di kartu remi itu 1 ya, awalan. Oke. Kalau saya melihat di sini kalian mungkin banyak ya, banyak yang baru-baru ini saja stresnya ya. Atau ini sudah terlewati dan sekarang mulai menata hati. Bisa dikatakan seperti itu. Kalian yang mana? Silahkan kalian sesuaikan. Lanjut ya. Oke, Five of Wands. Teman-teman, di sini Five of Wands itu adalah kartu-kartu tentang konflik, tentang adu argumen, tidak sependapat dengan orang lain, atau di sini bisa juga perang batin, ya. Di sini ada sesuatu yang bergejolak, sifatnya itu panas kalau saya lihat ya. Apalagi di sini juga warnanya merah ya. Bikin uring-uringan juga ada, marah, uring-uringan, stres ya. Mungkin kalian di sini sering berselisih pendapat dengan seseorang, saya lihat. Mungkin terkait dengan yang menyangkut dengan emosi ya, perasaan-perasaan senang, susah, kecewa, ngamuk, itu namanya emosi ya. Ungkapan perasaan, emosi. Oke, kalian di sini mungkin sedang perang batin ya, atau memang sedang konflik sama seseorang. Oke, lanjut ya. Atau sedang nggak cocok aja. Nggak selalu konflik itu kemudian bertengkar, nggak selalu. Five of One tidak selalu bertengkar ya, bisa bertengkar dengan diri sendiri.
salah paham mungkin ya, ketidakcocokan, itu masuk ya. Ini jatuh tidak terbuka, ini tidak jatuh tapi terbuka, ya. Knight of Cups, bener kan? Teman-teman, di sini ada yang dulu itu terhubung dengan seseorang. Mungkin kalian itu dimanipulasi atau kalian memanipulasi, ada situasi kondisi manipulasi ya. Sehingga banyak konflik, banyak ketidaksepemahaman, tidak sepemikiran, sehingga banyak konflik, banyak ketidakcocokan. Membuat kalian itu di situasi kondisi terpuruk ya, terpuruk, stres gitu. Kemudian kalian mencoba untuk membuka hati kepada orang lain. Ada beberapa yang seperti itu. Oke. Ada juga yang begini. Kalian ini sebenarnya bukan orang yang mudah jatuh cinta, ya. Ini saya bilang kalian itu susah ya. Mending kamu ya. Kamu di sini saya melihat ini energi kamu yang nonton. Mohon maaf, bukan bermaksud tidak sopan untuk kalian yang mungkin kamu yang mungkin umurnya di atas saya ya. 50 tahun lebih ya. Lebih banyak maksudnya. Ya, saya mohon maaf untuk mempermudah saya dalam penyampaian, saya menyebutnya kamu saja ya, daripada panjenengan ya, dikau ya, kelamaan ya, mending kamu ya. Kembali ke bacaannya. Di sini kamu berusaha membuka hati untuk apa? Karena kamu mungkin sudah terlalu dikecewakan di hubungan sebelumnya, ya. Maka dari itu, di sini untuk menyembuhkan luka batinmu yang terlalu dalam ini, kamu ingin atau sedang didekati atau mendekati seseorang. Oke. Tapi dengan masa lalu yang kayak gini loh. Atau ada lagi cerita ketiga di sini saya rasakan. Kalian baru kenal sama orang ini, ya. Baru sebentar sudah dimanipulasi, sudah membuat stres dan sudah banyak konfliknya. Kalian yang mana? Ya, silahkan kalian tulis di komentar. Gak ada aku semua itu Bunda. Wah, ya gimana? Kalian bisa nonton video saya yang lainnya kalau gitu, jangan yang ini. Ya mungkin kali ini energi kamu gak ketarik. Kalian itu adalah orang yang pinter ya. Sebenarnya pinternya itu bukan hanya karena pelajaran ya, akademis atau pendidikan yang formal, tapi di sini kalian sering membaca hidup, sering membaca atau mengambil pelajaran dari kehidupan atau pengalaman walaupun itu bukan yang kalian alami sendiri. Contohnya nonton tarot kan banyak cerita ya. Contohnya kalian sering nonton tarot kan banyak cerita. Di sana menjadikan pikiran kalian terbuka ya, banyak pembelajaran-pembelajaran yang kalian ambil. Nah, ini. Dan saya lihat kalian itu tahu karena mungkin wacananya luas. Jadi tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Jadi terkadang kalau kalian ya diajak ya, contoh ini, diajak melakukan sesuatu yang salah, kalian akan menolak. Terkadang satu sisi hati itu ingin, satu sisi pikiran itu logikanya menolak. Oh itu nggak benar ya, sering terjadi seperti itu. Mungkin ini juga sedang terjadi ya, atau pernah terjadi di dalam kehidupan ini tadi, soal hubungan asmara. Ya, jadi mungkin contoh ya, ada orang dekati sementara status kalian tidak memungkinkan atau status dia tidak memungkinkan, mungkin punya pasangan atau apapun ya. Di situ kalian ada perang batin. Lanjut ya. Energi kamu. Ini kartu terakhir nih. The World. Teman-teman, The World, Knight of Cups, Ace of Cups. Oke. Di sini teman-teman, kalian itu sebenarnya sudah seperti dipertemukan oleh seseorang yang sebenarnya itu menurut kalian sudah oke,
sudah oke, ya. Sudah oke sehingga mungkin kalian, sudah mulai mencintainya atau mungkin sangat mencintainya, ya. Tapi di sini saya melihat, mmm, mungkin setelah kalian pertimbangkan ya, kayaknya orang ini nggak worth it, tidak layak, ya. Mungkin di awal-awal kalian pikir orang ini oke, ya, orang ini oke. Ternyata kok saya lihat di sini enggak, ya. Sehingga mungkin ada pertentangan batin, ya, pertentangan batin. Kemudian di sini kalian berusaha untuk mempertimbangkan, coba saya lihat di bottom-nya, oke, Five of Swords, Five of Wands, Six of Wands. Oke, 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 ini masih adzan ya. Adzan saya pause dulu nanti saya lanjutkan. Bentar. Oke, lanjut ya. Di sini saya melihatnya teman-teman, sebenarnya kalau soal finansial ya, saya nggak tahu dulunya mungkin kalian sukses atau sampai sekarang kalian tuh sukses secara finansial ya. Secara finansial banyak hal-hal atau apa ya, tujuan-tujuan kalian terkait dengan, eee, hal-hal yang sifatnya materi itu tercapai ya, tercapai. Dan di sini kalian adalah sosok seseorang yang bukan saya bilang sombong, tapi adalah orang yang secure ya, secure, merasa percaya diri dan orang-orang yang sebenarnya semua orang itu nggak mau disepelekan. Tapi, kadarnya kan beda-beda ya. Kalau kalian ini saya lihat kadarnya agak tinggi standarnya tinggi soal dalam penghargaan, validasi dari orang lain, atau memang karena kalian punya banyak skill, punya banyak kebisaan, punya banyak kemampuan sehingga kalian merasa, "Aku ini, orang yang punya value, punya nilai." Jadi kalian adalah orang-orang yang bangga terhadap pencapaian-pencapaian di dalam hidup kalian, ya. Tapi di sini kalian sering menemui orang-orang atau bahkan dalam hubungan asmara sekalipun, itu yang tidak sesuai dengan harapan kalian, atau tidak sepemahaman, tidak sependapat, atau bahkan memang kalian ketemu dengan orang-orang yang terlalu banyak perbedaan denganmu. Kalian merasa, terlalu banyak perbedaan di antara kita. Sementara seperti yang saya sampaikan tadi bahwa energi kalian itu energi pemimpin, ya. Nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa diatur-atur, ya, karena kalian merasa, "Aku mampu, aku tahu, ya, aku nggak bisa, aku punya nilai." Nggak bisa kamu bikin seenaknya sendiri. Tapi di sini, dalam hal asmara khususnya ya, kalian justru jatuhnya di situ ya. Padahal kalian pinter, kalian itu mampu secara materi mungkin ya. Padahal ya, di sini mungkin tidak sekali, 2 kali kalian ketemu sama seseorang itu yang sebenarnya sangat mencintaimu. Ya, sangat mencintaimu. Saya nggak tahu gimana kisahnya, energi yang ketarik seperti ini, ya. Oke, jadi sebenarnya mungkin beberapa dari kalian sudah ketemu dengan seseorang yang kalian sudah cinta banget. Tapi kenapa ya kok sulit untuk bisa menyamakan visi misi, menyamakan pola pikir, ya, seperti itu. Oke, ini energi yang ketarik teman-teman. Silakan kalian apa ya ini temanya? Saya juga nggak tahu temanya apa. Sama semesta ditunjukkan ini. Silakan untuk kalian ketik resonate kalau memang resonate untukmu. Kalau memang mungkin hanya sebagian saja, ketik saja sebagian memang resonate, sebagian tidak. Ambil yang menurut kalian berguna saja, oke? Untuk, kalian sudah ya, sudah saya tarik semuanya, saya mau lihat seseorang yang berdealing denganmu ya. Kisahnya tentunya nggak jauh-jauh dari yang saya sampaikan tadi. Sekarang kita lihat energi seseorang yang berdealing denganmu. Nah, seseorang yang berdealing denganmu terkait dengan cerita ini, ya. Mungkin yang membuat kalian saat ini sedang terpuruk. Kita lanjut ya. Fokus, fokus. Kita mohon petunjuk semesta ya. Sekali lagi ini bukan pembacaan hanya untukmu ya. Bukan personal reading ini. Soal personal reading nanti akan saya jelaskan di akhir video sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Dia yang membuatmu terpuruk.
yang membuatmu sedih sampai di titik terendah loh ini. Oke. Dia adalah ya, satu, orang yang sudah punya pasangan atau ini adalah pasangan kamu. Kalau tidak, sama-sama single Bunda, atau dia single. Dia ini sangat dekat dengan keluarganya atau masuk ke dalam keluarga besar, punya keluarga besar, ya. Di mana keluarga besarnya itu ya satu sama lain itu sangat dekat. Hubungannya gimana Bunda? Saya lihat baik-baik saja. Ten of Cups itu keluarga bahagia, bisa dikatakan seperti itu. Ya, lanjut ya. Siapa sih dia? Dua, saya nggak mau ambil. Saya ambil cuma satu yang jatuh. Ya, saya nggak ambil gini. Ya, atau begini, atau begini. Enggak. Ya. Memang lama. The lover. Ya. Orang ini, kalau dikatakan mencintaimu, yes. Ya. Atau dia adalah memang sosok pencinta, ya. Jadi mungkin juga cintanya tidak hanya untukmu. Karena dia punya stok cinta banyak banget saya lihat. Tapi dalam mencintai orang ini toksik. Kenapa saya bilang toksik ya? The lover itu memang mungkin artinya bagus, pencinta. Tapi stoknya nggak cuman satu. Bukan ini the lover bukan kesetiaan. Oke lah mungkin kesetiaan. Tapi energinya itu lebih ke manipulatif, melekat ya. Yang apa ya? Kadang-kadang terlalu cinta jadi obsesi, jadi ambisi. Nah, gitu. Bukan cinta kasih, teman-teman ya. Lebih banyak ke nafsu. Nafsu itu bukan hanya seksual ya. Nafsu itu semua orang punya nafsu ya. Nafsu makan kayak ya. Jadi ini lebih ke bernafsu untuk cinta gitu ya. Bukan kasih sayang. Kalau the lover itu lebih kepada kemelekatan, teman-teman ya. Jadi akhirnya manipulasi biasanya. Oke. Ini orang yang ketarik energinya. Apakah ini sih dianya kamu yang membuat kamu terpuruk ini? Kita lihat lagi ya. Oke. Orang ini memang pemikirannya kurang dewasa. Page of Sword ya. Orang yang pemikirannya kurang dewasa. Juga saya lihat dalam menyikapi hal-hal yang berbau perasaan, contoh orang sudah sayang sama dia, ya, dia nggak begitu mikirin, mikirnya kayak apa ya, nggak dewasa, nggak matang gitu loh, ya. Orang ini punya beban yang berat, ya, selain dari hubungan bersamamu, sehingga orang ini sering eh mungkin karena capek atau mungkin karena bisa pikirannya lelah atau waktunya banyak terbuang untuk hal-hal yang lain sehingga capek, lelah ya, bebannya banyak ya. Sehingga kalau ketemu kamu mungkin ya banyak konflik, banyak apa ya, kayak dia merasa kamu tidak mengerti ya. eh Kamu merasa bahwa dia kayak dia aja yang paling berat gitu loh hidupnya. Nah, ya. Seperti itu. Jadi ada ketidaknyambungan di sini dalam persepsi, dalam asumsi satu sama lain. Kita lihat lagi siapa sih dia. Oke. Teman-teman, orang ini ya eh mungkin sulit untuk tidur atau punya kebiasaan begadang. Atau saya lihat orang ini kalau memang lagi sumpek ya, ada aja acaranya menyenangkan hatinya dengan nggak pikir panjang gitu loh. Apa ya, mungkin seneng-seneng ya di luar, seneng-seneng tapi nggak sama kamu gitu loh ya. Orangnya model gitu. Lanjut ya. Atau bahkan ya, orang ini punya karakter, kalau sumpah nggak bisa tidur mungkin hubungi kamu. Banyak yang terhubung kalau malam-malam ya. Ada beberapa di sini yang nonton. Itu akan hubungi kamu. Tapi biasanya malam tok. Sebagai teman menjelang tidur. Membuang waktunya.
Jadi mungkin ada yang terhubung secara online ya, telepon-telepon, atau bahkan bisanya nemuin kamu kalau malam. Oke. Kalau soal pemikiran, orang ini sama kakunya sama kamu. Loh ya opo sih iki? Bentar lampunya mati. Wis. Sama kakunya. Tapi lebih di sini ada Four of Wands. Orang ini punya hubungan memang mungkin ya, banyak di sini. Saya tegaskan lagi, banyak yang sudah berumah tangga atau punya tanggung jawab terhadap keluarga yang sangat besar. Bebannya sama keluarga besar, ya. Sehingga orang ini mungkin lebih sering memprioritaskan keluarganya daripada kamu. Oke. Mungkin ini kebalikan sama kamu. Orangnya pelit, orangnya apa ya, nggak mudah untuk berbagi. Sementara kamu ya, kalau saya lihat tadi ya, di awal energinya, kalian mungkin sukses, kalian mungkin walaupun nggak sukses ya, kalian itu cukup aja bahkan untuk berbagi sama orang lain bisa, ya. Sementara dia ini ya, seandainya dia nggak tahu dia memang nggak punya atau dia punya, dia nggak mentingin berbagi sama kamu untuk dirinya sendiri, keluarganya, kepentingannya. Agak pelit teman-teman, ya. Orang ini the word oke, oke, oke. Oke. Orang ini banyak mengalami kegagalan kalau di dalam hidupnya ya. Hidupnya kurang stabil ya, walaupun walaupun mungkin secara keluarga ya tampaknya dari luar stabil, tapi secara pribadi, kepribadian dia itu nggak stabil, bahkan mungkin pemikirannya nggak stabil. Jadi orang ini kesannya mencela-mencela, pelin-pelan ya. Dan saya lihat mimpinya banyak yang hancur karena apa? Terlalu tinggi, terlalu banyak maunya ya, terlalu banyak maunya. Mohon maaf ya, kok jelek ya? Lah memang kok yang bagus cuman ini, ya, yang bagus ini, stabil, mungkin dia punya prinsip, ya. Tapi selain itu, yang ini tuh soal mungkin dia punya keluarga, ya, dia baik sama keluarganya, gitu aja, ya. Itu aja sih kelebihannya, kalian bisa cek ya. Itu, ini tuh Tower juga, the Fool, ya. Orang ini kalau mengambil satu langkah atau untuk mencapai tujuannya, gegabah, ya, nggak mikir resiko di belakang, ya. Jadi serba gerusa-gerusu orangnya. Itu orangnya. Oke, kita lihat ya situasi kondisi dia saat ini seperti apa, kabar dia ya saat penarikan energi ini lewat kartu saya. Situasi kondisinya seperti apa ya? Terutama apakah dia memikirkan kamu, apakah dia ingat kamu, atau apakah dia mencintaimu? Energi tentang dia semuanya ya kita tanyakan kepada semesta. Terserah semesta mau tunjukkan apa. Kita lihat ya. Kita manut wae ya. Apa aja yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan kepada kalian apa adanya ya. Tidak saya kurangin, tidak saya lebih-lebihkan supaya kalian seneng ya. Soal seneng atau enggak saya nggak bisa paksakan. Yang seneng monggo, yang nggak seneng ya sudah. Saya nggak bisa paksakan. Lanjut ya. Situasi kondisi dia, keadaan dia, energi dia saat ini seperti apa? The Fool. Lagi nyantai sih. Nyantai aja, berusaha untuk nyantai dalam menyikapi situasi kondisi apapun. Ya, lanjut. Kalau terkait sama kamu, apakah dia peduli denganmu yang sekarang itu mungkin stres, mungkin juga karena dirinya. Enggak, biasa aja. Ya. Terus apa yang dia fokuskan? Keluarga. Oke. Energi dia saat ini. Teman-teman, kalian ini masuk ke dalam cinta bersegi-segi, nggak tahu dia yang menghadirkan orang lain kek, atau kalian masuk ke dalam kalian sama-sama punya pasangan atau salah satu punya pasangan, ya, atau pokoknya ini cinta bersegi. Terkait dengan The Lover ya dan the Emperor, di sini banyak cinta segitiga yang melekat,
yang sulit untuk dilepaskan padahal sudah nggak enak. Jadi ini hubungan cinta yang toksik banyak di sini ya. Siapa yang toksik? Saya lihat dia. Dia yang toksik ya. Sulit untuk bisa menyelaraskan karena di sini tidak ada kerjasama yang baik saya lihat ya. Tapi maunya banyak. Nah, itu loh. Tapi tidak berusaha. Lanjut ya. Situasi kondisi dia seperti teman-teman, saya lihat kondisinya dia nyantai aja. Nyantai aja. Apakah dia tidak memikirkan saya? Memikirkan juga, tapi sebatas apa? Ya, kalau inget-inget. Tapi kalau memikirkan, peduli, saya lihat kok enggak ya. Mohon maaf ya, mungkin kalian kecewa. Di sini saya lihat dia tuh kayak nggak mau tahu gitu loh. Ya karena apa? Dia merasa bebannya sendiri sudah berat. Aku nggak mau mikirin orang lain apa. Kamu aja aku nggak mau mikirin gitu dia mikirnya. Dia sedang pasif, sedang stagnan dengan dirinya sendiri. Yang dia fokuskan adalah keluarga, ya, keluarga. Keluarga, bagaimana keluarganya, itu tok. Kalau memang kamu keluarganya, ya, tapi kamu merasa tidak diperhatikan, ya, berarti mungkin keluarganya yang lain dia perhatikan, mungkin orang tuanya, mungkin adiknya, ya, mungkin Pak Leknya, ya. Kalau kalian ini adalah keluarganya, atau bahkan mungkin pasangannya, ini dua ya, saya nggak ambil ya. Karena saya sangat rasakan energi dia kepadamu, nggak kenceng sama sekali. The lover, apa tuh Oxford? Oke. Jadi gini, kalau kalian pasangan, dia yang penting kamu adalah pasanganku, ya. Aku tidak berniat untuk melepaskan kamu, ya. Kita masih dalam satu ikatan pernikahan titik. Tapi soal tanggung jawab, peduli dengan perasaan, perhatian dan sebagainya dia nggak mau mikir. Seperti hanya status gitu loh, ya. Itu kalau kalian pasangan, ya. Kalau kalian bukan pasangan, ya, statusnya terserah, bebas. Kalau bukan pasangan, di sini situasi kondisi dia, yang penting dia berusaha untuk fokus kepada keluarganya. Sekali lagi, keluar ini. Kalau memang bukan keluarganya teman-teman ya, dia nggak punya keluarga, dia sebatang kara. Ini adalah circle-nya dia yang paling dekat sama dia, yang paling sering sama dia. Contohnya mungkin geng, ya, gengnya dia. Mungkin dia nggak punya keluarga, tapi masuk geng motor sehari-hari ya sama geng motor itu. Ya dia fokusnya ke itu tok. Gimana dong dia itu sebenarnya sama aku, perasaannya besar apa enggak, itu nanti ya, kita lihat dulu situasi kondisinya. Lah saya lihat energinya dia ke kamu ini enggak ini sama sekali, ya. Oke. Energinya bulat, di Empress. Oke. Teman-teman, mohon maaf ya, ada energi divine feminine yang sangat dominan di dalam hidupnya. Saya nggak tahu ini ibunya, kakaknya, atau sahabatnya. Feminin ya, bisa laki, bisa perempuan feminin itu. Ya, nggak selalu perempuan. Tarot tidak mengenal jenis kelamin. Energi feminin yang dominan. Itu cukup membuat apa ya, mendominasi hidupnya. Sehingga ke arah kamu, ya, ke arah kamu mungkin tidak terlalu, ya. Dia lebih manut sama ini. Manut, sebenarnya nggak manut juga ya. Entah takut atau apa. Dan saya lihat di sini secara situasi kondisi terutama soal keuangan. Orang ini nggak stabil ya, naik turun. Tapi memang kemauannya banyak ya. Maka dari itu mungkin kayaknya dia itu cukup puas kalau dia keturutan ya. Dan dia akan hancur pada saat dia nggak keturutan. Gitu terus hidupnya. Ya. Jadi saya lihat orang ini agak sudut pandangnya agak ke hal-hal yang sifatnya materi ya, materi. Ya, tapi
Kalau saya lihat usahanya kurang, dia bukan orang pekerja keras saya lihat. Saya nggak tahu apakah hidupnya selama ini dari warisan kek, apa memang sudah kaya dari sononya kek ya, atau dari keluarga saya nggak tahu, atau dari sosok ini. Sehingga dia mungkin nggak bisa apa-apa. Semua apa kata ini. Bisa keluarga, sahabat, atau siapapun. Energi feminin, divine feminin gitu. Sementara ini kita mau lihat ya perasaannya ya dengan kondisi dia yang seperti ini. Seperti ini. Kondisi dia yang seperti ini. Di kartu yang paling bawah ini, perasaan dia sebenarnya ke kamu seperti apa? Di sini cuek ya. Bukan kamu prioritasnya. Dalam hati dan pikirannya bukan kamu, tapi ini. Tapi keluarga, sahabat, ya, bukan kamu. Ya. Kita lihat perasaannya ke kamu masa nggak ada sama sekali. Kita lihat ya. Aduh sorry. Maka dari itu, kenapa kalian seperti stres? Nggak nyambung, memang di sini nggak nyambung. Di sini kalian merasa kenapa susah banget ya sama orang ini, kayak nggak nyambung. Sebenarnya saya merasakan kalian tanpa orang ini mampu loh. Kenapa kalian kok bingung sampai terpuruk seperti ini? Ya orangnya soalnya nyantai. Sama kamu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu melekat. Cuman orang ini modelnya kalau ditinggalin itu nggak mau kayaknya ya. Ditinggalin nggak mau karena di sini the lover, Three of Pentacles, nggak mau. Tapi tidak berjuang. Terus kamu suruh berjuang sendiri. Gitu tah. Ya berat. Ya, kita lihat ya. Perasaan dia padamu, perasaan dia padamu. Oke. Dia merasa perasaannya itu gini. Perasaanku padamu, apa kata aku? Ya. Jadi dia ini tidak banyak mempergunakan yang namanya hati atau emosi, beda sama yang kalian ya, yang kamu ya. Tadi di awal kelihatan ya. Orang ini nggak pakai emosi, nggak pakai perasaan gitu loh ya. Lebih banyak ke ego, lebih banyak ke ego. Perasaan dia kepadamu, dia nggak mau ditinggalkan ya. Apakah dia cinta? Cinta tapi sifatnya toksik. Buat apa? Apakah dia perasaannya gimana bunda? Cinta nggak? Cinta ya. Cinta tapi toksik seperti yang saya bilang. Ada energi manipulasi ya. Aku mencintaimu tapi kamu harus nurut aku, harus ngikutin, harus mengerti aku ya. Tapi aku untuk memikirkan kamu nggak mau ya. Aku memikirkan yang lain gitu dia. Terus kalau ditinggal nggak mau. Nah, ya opo itu. Ada ya orang yang kayak gitu ya. Kalian terhubung sama orang kayak gini ya. Ini dua, saya nggak mau ya. Nah, kalian sampai terpuruk kayak gini seberapa lama? Garden. Oke. Teman-teman, ada rasa rindu ya. Memang ada keterbatasan dari nggak tahu situasi kondisi dia atau pembatasan dia sendiri ya. Untuk bisa bertemu sama kamu itu memang sulit ya. Sehingga di sini ada rasa rindu. Rindu, nggak ingin ditinggal ya. Tapi usahanya bunda, karena kamu bukan prioritas ya usahanya kurang ya. Di sini perasaan dia kepadamu, memang dia tidak ingin kehilangan. Apakah benar segitunya dia tidak peduli? Tidak, dia ada pedulinya. Cuman mungkin memang dia punya skala-skala prioritas ya. Nomor satu kalau bisa diurutkan satu keluarga ya. Kemudian yang lain-lainnya mungkin kamu nomor keberapa. Tapi bukan nomor satu. Oke, saya tidak ingin dinomorsatukan bunda ya. Silakan kalian sesuaikan sendiri. Oke, perasaan dia kepadamu ya. Dia sebenarnya bingung ya. Sebenarnya keinginan untuk sering ya atau selalu bersama kamu, dekat denganmu, baik sama kamu, ada kerjasama yang baik, hubungannya baik sama kamu sebenarnya ingin, tapi selalu terpecah ya. Sekali lagi orang ini dari awal saya bilang orang ini banyak beban
Bebannya salah satunya apa? Karena pikirannya terpecah-pecah, waktunya terbagi-bagi, ya. Pikiran, hatinya, raganya semua terbagi-bagi. Di mana kalian bukan prioritasnya. Sehingga apa yang terjadi? Seakan-akan kalian merasa selalu diabaikan. Perasaannya sayang, sayang, ya ini sayang. Sayang, rindu, ingin bertemu, ya. Ada di sini saya rasakan juga sedikit apa ya? Nafsu-nafsu yang ke arah sono itu ada. Sedikit tapi. Tapi sayang kok, ya. Perasaan dia tidak bisa nggak bisa ini. Walaupun besar perasaannya, dia nggak bisa tunjukkan lewat sikap. Emang kenapa? Karena berjarak, ya, berjarak. Berjaraknya ini bisa secara energi, bisa secara mungkin nggak tahu situasi, kondisi yang senyatanya ya yang kalian alami. Tapi entah kamu itu jauh, entah kamu itu memang sama dia sudah banyak perbedaan sehingga mungkin sering diam-diaman komunikasi nggak baik-baik saja. Yang jelas rintangannya banyak di sini, ya. Bisa rintangan itu dari karakter masing-masing yang merintangi, ya. Ini cuma masalah mendem. Oke. Dia perasaannya sebenarnya melekat sama kamu, ya, tapi dia memang kurang bisa untuk membagi fokusnya, membagi pikirannya, membagi karena banyak yang dia urusin, ya. Saya nggak tahu apakah dia juga punya hubungan dengan yang lain dan yang lain cinta bersegi-segi banyak gitu ya nggak tahu ya. Silakan kalian sesuaikan. Yang saya tarik yang jelas perasaan dia sebenarnya sayang, rindu, pengen ketemu ya dan tidak ingin ditinggalkan. Ya, kalau tak tinggal Bunda. Ya, kalau tak tinggal. Sudah sering ini mau saya tinggal, tapi dia nggak mau iya memang. Dia nggak mau karena berusaha menahanmu, tapi tidak berusaha merawat hubungan ini, memelihara hubungan ini. Ya, apakah dia gitu itu nggak merasa bersalah segitu cueknya dia? Coba saya lihat, adakah rasa bersalah dari dalam dirinya ya? Atas sikapnya kepadamu ya? Apa nggak tahu kamu itu sampai kayak gini? Saya lihat ya. Apakah tidak ada penyesalan? Tidak ada rasa bersalah? Kok segitunya? Apa nggak tahu kalau saya ini sedih, stres karena dia? Nggak rumangsa tah? Rumangsa itu apa? Tidak merasa tah? Coba ya, kita lihat ya. Apakah nggak mau ya? Apakah dia merasa bersalah? Dua kartu saya tolak ya. Sekarang malah sulit. Ya, kalau dia ingat-ingat ya, ingat kamu, muncul rasa bersalahnya, menyesal. Apakah dia tahu kalau dirimu itu stres karena dia tahu ya? Sebenarnya apa dia nggak mau ditinggalin di sini tampaknya gini. Karena sebenarnya banyak yang mau dia wujudkan sama kamu tapi belum terwujud ya. Jadi mungkin butuh kesabaran, tapi apakah dia bisa menjanjikan? Kalau saya lihat walaupun dia janji ya, janjinya sama manusia itu nggak bisa dipegang ya. Dia menahan rindunya. Dia tidak seburuk itulah orang ini ternyata ya. Menahan rindu, kalau ingat kamu kangen. Tapi sekali lagi ya, mungkin situasi kondisi dia itu tidak memungkinkan untuk menuju kamu sehingga mungkin di sini salah paham ya sehingga membuat kamu stres. Gak bisa ketemu, gak bisa effort. Banyak ya saya nggak ambil ya. Saya salah sangka juga. Saya kira orang ini seburuk itu ya, cuek ya, cuek.
The Hangman, tapi dia nggak bisa apa-apa loh ya. Hanya energi pemikiran, perasaannya dia, walaupun dia tidak terlalu pakai perasaan ya. Nah, tapi nggak bisa gitu toh. Gitu loh. Tahu kamu ini, tahu ya. Apakah dia nggak kasihan? Kasihan dan dia berharap kamu kuat. Berharapnya kamu kuat dan tidak meninggalkan dia, ya. Karena di sini sebenarnya dia itu, ya, nggak akan bisa tanpa kamu di sini. Ya, saya nggak tahu apa yang membuat dia nggak bisa. Karena kamu menguatkan dia, kamu mendukung dia, kamu adalah sosok yang dia kagumi di sini. Berarti orang ini nggak mampu intinya, ya, punya keterbatasan situasi kondisi dia, dan mungkin manipulasi ini, ya. Kalau gitu sebenarnya harusnya tegas ya. Nah ini, dia tahu bahwa seharusnya dia itu bisa tegas, ya. Tapi saat ini nggak bisa tegas, ya. Dia tahu di sini misal dan dia harus tegas. Tapi tegasnya dia nggak mau meninggalkan kamu. Dalam artian gini, dia berharapnya kamu bisa sabar, bisa memahami dia, ya. Sebenarnya ini yang nggak adil sih, tapi tergantung kalian mau apa enggak menunggu orang ini. Oke. Dia sangat mengagumi kamu ya teman-teman ya. Iya, dia sangat terkungkung. Eight of Swords sama energi di Empress ini. Jadi mungkin kalau dia punya pasangan, gayanya, ya, gayanya kalau kalian itu masuk ke dalam cinta segitiga, gayanya berani-berani selingkuh. Padahal pengecut. Sorry, ya, energinya seperti itu. Bukannya dia nggak sayang, tapi dia nggak mampu. Ternyata. Jadi sebenarnya gimana sih Bunda mau dia ya? Maunya kamu tetap stay, bisa memahami dia, tidak meninggalkan dia, ya. Kalian mau memahami dia seperti ini kondisinya dan tetap sabar, ya. Karena dia sayang, nggak mau kau tinggalkan. Tapi kalau hal ini sikap dia, ya, hubungan sama dia membuat kamu seperti ini, ya. Terus yang bertanggung jawab siapa? Apakah dia? Saya kira dia tidak bertanggung jawab, ya. Yang penting cinta tok, ya. Sayang, tidak berpisah. Sebenarnya kalau masuk ke dalam satu hubungan, itu ada konsekuensi, ada tanggung jawab, ada kewajiban-kewajiban, ada risiko yang harus ditanggung. Sementara orang ini nggak mau, maunya hubungannya tok, ya. Hanya hubungan saja, terhubung saja. Tapi resiko, konsekuensi, tanggung jawab, ya, kewajiban, dia kayaknya tidak mampu. Karena keterbatasannya seperti saya bilang tadi, terkungkung oleh sesuatu. Jadi, gimana? Keputusannya di kamu. Kamu mau bangkit apa enggak? Ini terkait dengan jiwa kamu loh, hidup kamu sendiri, tanggung jawab kamu sendiri loh, ya. Terus gimana cara melepaskannya? Kalau saya yang tidak mengalami ini, akan mudah dalam berbicara atau menyampaikan atau memberikan saran, ya enggak sih? Ya tinggalin aja, simpelnya. Karena kalau saya lihat dari awal, kamu orangnya bervalue, punya nilai, tidak kekurangan apapun. Kenapa harus menyandarkan dan menggantungkan hidup sama dia sehingga kalian sampai terpuruk seperti ini? Apakah hanya karena perasaan? Berarti yang bermasalah perasaannya. Kalau gitu, yang harus diselesaikan perasaannya dulu. Bagaimana mematikan perasaan? Itu kan anugerah yang kuasa. Ya, oke. Tidak perlu dimatikan perasaannya, tapi energi kalian harus distabilkan. Itu aja. Kok gampang Bunda itu aja? Iya, gampang kalau yang ngomong memang. Yang menjalani yang sulit. Jadi kalau saran saya, pikirkan lagi, ya. Segala sesuatu hal yang tidak bisa membahagiakan dirimu, ya, kendalinya di dirimu. Ya, kamu mau terus atau enggak di dalam situasi kondisi seperti ini. Bangkit, bahagia, terpuruk, sedih,
Itu kontrolnya di diri sendiri. Kalau terus-menerus berharap orang ini, ya, untuk memenuhi ekspektasi perhatian, banyak waktu, memenuhi keinginan kamu, ya, walaupun mungkin keinginan kamu tidak banyak ya, tapi sekecil apapun seandainya orang ini tidak bisa, mewujudkan, kan kamu kecewa terus, lah buat apa kamu terus berharap? Itu aja sih. Tapi kalau namanya perasaan kan saya tidak ikut merasakan, terpuruk juga saya nggak ikut merasakan, gampang aja saya bilang, ya kan? Tapi berusahalah ya, kalau nggak kuat, di saat-saat terpuruk sebenarnya mungkin memang sama semesta itu diberikan posisi terpuruk seperti itu, stres mungkin ya. Untuk apa? Untuk ingat sama Yang Kuasa, supaya memohon, supaya minta petunjuknya, supaya apa ya, nggak lupa kalau ada kuasa Tuhan yang maha besar. Itu aja. Jadi untuk kalian yang mungkin terpuruk karena sikap seseorang ini, ya, apakah harus segera diputuskan? Nggak harus putus, yang harus dibenahi adalah mindset kalian, pemikiran kalian, energi kalian untuk lebih positif. Kalau memang ya tidak terputus, tapi sebagai teman, pokoknya ada di dalam dasar hatimu atau bagian hatimu bagian mana ya. Tapi kalian tidak terlalu berekspektasi sama orang ini. Sepertinya hati kamu lebih damai sih. Ya, jadi lebih berdamai dengan dirimu sendiri terlebih dahulu ya. Buang energi negatif ya supaya energi-energi positif bisa masuk. Selama, kita banyak energi negatif ya, kita doa kayak apapun biasanya ya, sulit petunjuk masuk karena menyikapi segala sesuatu termasuk petunjuk dari semesta, itu penafsirannya biasanya kalau dengan, sudut pandang yang negatif ya akan jadi negatif gitu loh. Jadi siapkan wadah ya, dirimu itu seperti wadah, wadahnya dibersihin dulu sehingga hal-hal baik bisa masuk ya. Kalau wadahnya kotor ya, mau dimasuki hal bagus ya jadi kotor ikut ikut wadahnya. Paham nggak sih? Ini hanya masukan ya. Saya juga bukan orang yang bijak, tapi kalau melihat energinya ini ya, jalan tengah yang bisa saya sarankan cuman itu. Apakah bisa Bunda, saya, berusaha untuk merubah ya? Ya mungkin bisa, tapi kuasa untuk merubah seseorang itu bukan kuasa sesama manusia loh. Kita itu cuman, sesama manusia itu cuman support system aja, ya. Yang maha membolak-balikkan hati, membolak-balikkan keadaan hanya Tuhan, maka dari itu dekatlah sama Tuhan dan minta sama Tuhan, ya. Minta yang terbaik, jangan minta diturutin apa mau kamu, terkadang mau kamu itu bukan yang terbaik, oke? Itu aja masukan saya, bisa diambil, bisa diabaikan, ya. Karena saya juga sama seperti kalian, manusia yang mungkin juga tidak banyak ilmunya. Saya ambil kartu ya, kartu pesan ya atau saran. Begitu pula kartu saran ini bisa kalian ambil, bisa kalian abaikan. Ini untuk kalian semuanya, pesan semesta selalu baik. Kalau memang ini bukan kisah kalian, kalian bisa ambil bagian-bagian yang menurut kalian bisa membawa manfaat atau berguna positif untukmu. Acceptance is the key to inner peace ya. Jadi kalian harus berdamai dulu dengan diri sendiri, bisa menerima keadaan ini ya. At time we must accept things as they are ya. Ya terima saja dia ini apa adanya, memang kalau kalian kasih ya. Kalau kasih itu tulus teman-teman. Mau dia gimana-gimana tetap kasih ya. Kecewa itu datangnya karena sesuatu harapan yang tidak terpenuhi ya. Jadi untuk tidak terlalu kecewa, jangan terlalu berharap. Logikanya seperti itu. There is no point trying to change that which is beyond our control ya. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan ya, ini match sekali ya, match. Jadi sinkron, nyambung dengan yang saya katakan barusan bahwa tidak semua itu bisa di dalam kendali kita ya. Kita itu bisa mengendalikan itu diri kita ya. Kalau orang lain itu kita nggak bisa kontrol sebenarnya.
Karena setiap manusia itu berbeda-beda keinginannya, pendapatnya, apalagi memang dibesarkan saya bilang tadi dari awal, kalian punya banyak perbedaan, itu akan sangat sulit. Bukan nggak bisa, ya, tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini kalau Tuhan mengizinkan. Jadi di sini kalian harus berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan keadaan. Hilangkan energi negatif sehingga hal positif bisa masuk. Banyak mohon petunjuk Tuhan dan kalian jadi bisa memutuskan langkah selanjutnya seperti apa. Mau terus tapi dengan hati yang sabar, mau putus tapi dengan kebangkitan, ya. Mohon yang terbaik saja sama Tuhan, ya. Dan jangan terlalu berharap kepada seseorang, terutama orang ini, ya. Kalau soal perasaannya besar, ya, ingin ingin ketemu, ya hanya energi keinginan ini yang saya baca, keinginan, energi belum tentu benar juga, ya. Energi tarot cuma lihat itu teman-teman, bukan ramalan, nggak lihat jodoh juga. Jodoh itu punyanya Tuhan, masa dilihat dari kartu, ah khayal, ya. Kalian percaya kalau ada orang bilang jodohnya gitu dari kartu gitu, ramalan jodoh percaya, rezeki juga percaya. Rezeki juga punyanya Tuhan loh, rezeki nggak selalu uang loh ya. Kalian percaya? Gawat itu. Kenapa kalian juga tidak percaya sama kartu kalau terhadap maut? Nah yo, itu sama loh, itu wewenangnya Tuhan juga. Dan tidak ada yang tanya. Yang tanya biasanya ke depannya dia datang nggak ya? Ke depannya dia berubah nggak ya? Ke depannya kita gimana ya? Apakah bisa bersatu? Embuh, ya. Nggak tahu. Itu kuasanya Tuhan. Ya, kita itu cuman melakoni, ya, skenario semesta. Saya nggak mau jawab yang gitu-gitu, itu wewenangnya Tuhan. Jadi akan sangat, apa ya, tidak punya tanggung jawab moral sebagai seorang tarot reader kalau mempergunakan kartu ini untuk meramal hal-hal yang wewenangnya Tuhan. Bagi saya seperti itu, ya. Jadi untuk kalian yang berharap bacaan-bacaan tentang jodoh, rezeki, hal-hal yang kedepannya terjadi, tapi saya heran nggak ada yang tanya maut sama saya. Kapan maut saya? Coba berani nggak nulis di komentar gitu, ya. Nanti kalau dibaca sama malaikat maut ya, jangan ya, janganlah teman-teman. Itu wewenangnya Tuhan. Jangan sampai kita nonton tarot yang sedianya untuk hiburan, untuk hal-hal yang menyenangkan, tapi kita lengah sama hal-hal yang prinsip ya, yang riskan soal akidah, keimanan. Oke? Kalian boleh senang dengan apa yang saya bacakan, boleh nggak cocok, boleh nggak suka, ya. Karena setiap orang tidak bisa menyukai hal yang sama, ya. Seperti orang ini tidak bisa me, eh, sama plek pemikirannya sama kalian, nggak bisa. Mau bisa mengerti nggak bisa, ya. Ada yang bisa, ada yang enggak sih, gitu. Tapi jangan terlalu berharap itu saja. Kemudian untuk personal reading, silakan cek deskripsi video YouTube saya. Ya, video ini ada deskripsinya. Silakan kalian lihat. Di sana cukup ketik daftar tarot kirimkan ke admin. Jangan ketik yang lain. Ya, di jam kerja ada jam kerjanya. Ya, nanti kalau sudah dijawab, ya ini berlaku untuk semua ya, yang baru atau yang lama. Yang sudah sering pun juga sama, ketik daftar tarot supaya admin itu bisa membaca, ya. Kalau sudah ketumpuk-tumpuk, yang diutamakan daftar tarot, kalau kalian nulis yang lain, ya, tanya yang lain, ini. Pokoknya ketik daftar tarot, ya, daftar tarot soal tarot itu tanya daftar tarot, gitu. Kirimkan ke admin. Ada nomornya di bawah video ini. Nanti akan dibalas. Kalau memang libur akan dibalas libur. Jadi jangan langsung transfer, transfer gitu ya. Karena sudah hafal sama nomor rekening saya ya, transfer jangan. Kalau libur 3 bulan ya apa duitnya. Jadi tanyakan dulu, daftar tarot ya. Bisa rules setiap aturan main setiap saat berganti ya. Jadi mungkin yang lama-lama mau daftar tarot, tetap ketik daftar tarot ya. Nomor rekening itu loh ganti-ganti saya. Ganti-ganti. Oke? Tidak satu rekening. Jadi ketik daftar tarot saja, oke? Pembacaan di saya seperti ini ya. Langsung
Interaksi langsung berapa pertanyaan? Bebas. 10.000 ya nggak apa-apa pertanyaan. Tapi durasi yang saya sediakan 15 menit dan 30 menit. Gitu aja. Jadi silakan sesuaikan, sampaikan yang penting-penting sebelum reading, jangan lupa ditulis datanya, ada formnya di sana ya. Supaya supaya cepat ya. Dalam waktu 15 menit kalian bisa menjawab banyak pertanyaan kalian ya. Jadi silakan turuti, baca semua yang diberikan oleh admin ya. Kalau dibaca semua pasti mengerti. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Semoga bacaan ini bermanfaat positif untukmu sehingga berkah ya. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kuota ya dan menonton video saya ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin saya terkadang memang bertele-tele ya. Mohon maaf, itu memang kekurangan saya ya. Kalau kalian suka tetap ikuti, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya. Yang tidak suka tidak mengikuti juga nggak apa-apa. Ya, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.